Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Nabila di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan ya, amin. Nah anak-anak, setelah kemarin kita belajar persamaan kuadrat, hari ini kita akan belajar fungsi kuadrat. Sebelumnya, silahkan disiapkan alat tulis dan catatan kalian ya. Selamat belajar. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menentukan bentuk umum fungsi kuadrat, yang kedua, dapat menentukan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat, yang ketiga, dapat membuat sketsa dari grafik fungsi kuadrat, dan yang keempat, dapat menentukan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan permasalahan berikut ini. Sebuah peluru ditembakkan secara vertikal ke atas. Ketinggiannya bisa dirumuskan dengan rumus HT sama dengan 60T dikurangi T kuadrat. Berdasarkan rumus tersebut, maka berapakah tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh peluru dan kapan peluru tersebut sampai ke tanah? Nah anak-anak, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian harus memahami materi fungsi kuadrat terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan belajar bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0. Nah, fungsi kuadrat juga dapat dituliskan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Selanjutnya, kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, anak-anak, fungsi kuadrat jika digambarkan dalam bentuk grafik akan berbentuk parabola. Grafik fungsi kuadrat sendiri itu ada dua. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, terbukanya grafik tersebut ditentukan oleh nilai A dari fungsi kuadrat. Jika A-nya lebih dari 0 atau A-nya bernilai positif, maka grafik terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0 atau A bernilai negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Setiap grafik fungsi kuadrat terdapat namanya titik puncak. Nah, titik puncak. Untuk grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas, titik puncaknya adalah minimum karena berada di bawah. Sedangkan grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah, titik puncaknya adalah maksimum karena berada di atas. Pada grafik fungsi kuadrat juga terdapat istilah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini akan membagi luas kurva menjadi dua luasan yang sama besar. Sekarang kita akan belajar cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Misalkan, suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3 untuk x lebih besar sama dengan negatif 2 dan x kurang dari sama dengan 4. Langkah yang pertama adalah kita buat tabel terlebih dahulu. Tabel tersebut berisikan 3 baris. Baris yang pertama diisikan oleh nilai x. Nah, nilai x ini berdasarkan interval yang diketahui pada soal, yaitu x lebih besar sama dengan negatif 2 dan x kurang dari sama dengan 4. Sehingga untuk x pada baris pertama kita mulai dari negatif 2. Kita mulai dari negatif 2, kemudian semakin membesar sehingga negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3, dan 4. Karena di sini batasnya x kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk baris yang kedua adalah kita tentukan nilai fx.
Nah, nilai fx ini kita hitung berdasarkan nilai x pada barisan yang pertama. Kita mulai dari x sama dengan negatif 2. Nah, maka fx tadi diketahui x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3. Kemudian kita gantikan x sama dengan negatif 2 sehingga fx sama dengan negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikalikan negatif 2 dikurangi 3 sama dengan 4 ditambah 4 dikurangi 3 sama dengan 5. Sehingga untuk x sama dengan negatif 2, fx-nya adalah sama dengan 5. Selanjutnya untuk x sama dengan negatif 1, maka fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3. Kemudian kita ganti x sama dengan negatif 1 sehingga fx sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 2 dikalikan negatif 1 dikurangi 3 sehingga sama dengan negatif 1 kuadrat sama dengan 1, negatif 2 dikalikan negatif 1 sama dengan positif 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa masukkan di sini ketika x sama dengan negatif 2, fx-nya sama dengan 5, sehingga di sini fx-nya 5. Kemudian ketika x sama dengan 1, fx-nya adalah 0. Nah, untuk fx dari 0 sampai 4 bisa kalian coba sendiri. Nah, untuk 0, fx-nya adalah negatif 3. Untuk x sama dengan 1, fx-nya adalah negatif 4. Untuk x sama dengan 2, fx-nya adalah negatif 3. Untuk x sama dengan 3, fx-nya adalah sama dengan 0. Dan untuk x sama dengan 4, fx-nya adalah sama dengan 5. Nah, untuk baris yang ketiga itu berisikan x, fx, di mana x-nya ini didapatkan dari baris pertama dan fx-nya adalah didapatkan dari baris yang kedua. Sehingga untuk kolom pertama x, fx-nya adalah negatif 2,5. Untuk kolom yang kedua negatif 1,0. Untuk kolom yang ketiga 0, negatif 3, begitu seterusnya. Maka selanjutnya adalah kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan tabel yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, pada baris ketiga ini dinamakan dengan koordinat. Nah, setiap koordinat tersebut kalian buat titik pada bidang koordinat kartesius. Kita mulai dari titik pertama yaitu negatif 2,5. Titiknya adalah berada di sini. X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 5. Titik yang kedua adalah negatif 1,0. Berada di sini. X-nya sama dengan negatif 1, Y-nya sama dengan 0. Kemudian untuk titik yang ketiga adalah 0, negatif 3, berada di sini. Untuk titik yang keempat adalah 1, negatif 4, berada di sini ya. X-nya 1, Y-nya negatif 4. Kemudian titik yang kelima 2, negatif 3, berada di sini. Untuk titik yang keenam 3,0 dan titik yang ketujuh adalah 4,5. Nah, setelah semua titik-titik ini sudah dimasukkan ke dalam bidang koordinat kartesius, selanjutnya kita akan membuat kurva. Nah, kurva ini akan dibuat mulai dari titik yang pertama, sini, titik yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang terakhir, yang ketujuh. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, anak-anak, untuk membuat grafik fungsi kuadrat, kalian tidak menggunakan penggaris, namun berupa sketsa sehingga bentuknya adalah melengkung. Nah, garis yang berwarna biru inilah yang dinamakan dengan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal apa itu titik puncak, sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, titik potong, dan pembuat nol fungsi. Dari soal sebelumnya didapatkan grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kita akan mencari titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik. Nah, titik puncak dari grafik ini itu berada di paling bawah. Oke, di sini. Nah, Ibu ganti dengan titiknya yang berwarna kuning. Titik yang berwarna kuning inilah yang dinamakan dengan titik puncak, disimbolkan dengan huruf P besar. Koordinatnya berapa? Koordinatnya adalah 1,-4. Di sini X-nya 1, Y-nya -4. Sehingga titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik dari kurva ini adalah P1,-4. Selanjutnya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri membagi dua kurva menjadi dua luasan yang sama besar. Nah, sumbu simetri ini garisnya akan melewati titik puncak. Nah, di sini garis yang berwarna hijau inilah yang dinamakan dengan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini memotong sumbu X. Di X sama dengan 1, sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Selanjutnya adalah nilai minimum. Nah, anak-anak, tadi kan dijelaskan bahwa ada dua nilai. Ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Karena grafik ini membuka ke atas, maka titik puncaknya berada di bawah, sehingga dinamakan titik puncak minimum. Nah, nilai minimumnya yaitu -4. Sehingga nilai minimumnya yaitu Y sama dengan -4. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong dari kurva ini. Titik potong itu ada dua jenis, ada titik potong sumbu X dan ada titik potong sumbu Y. Yang pertama adalah titik potong sumbu X. Nah, berada di sini, ya kan? Karena kurva ini memotong sumbu X di sini. Koordinatnya yaitu -1,0. Nah, di sini juga ada lagi titik potong sumbu X-nya dengan koordinat 3,0. Kemudian untuk titik potong sumbu Y berada di sini. Koordinatnya adalah 0,-3. Sampai di sini, coba kalian perhatikan ciri-ciri dari titik potong tersebut. Untuk titik potong sumbu X, nilai Y-nya itu sama dengan 0. Ya. Untuk titik potong sumbu Y, nilai X-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk pembuat 0 fungsi, di sini adalah X sama dengan -1 dan X sama dengan 3. Kenapa, Bu? Karena jika kita masukkan X sama dengan -1 dan X sama dengan 3 ke dalam fungsi kuadrat di awal tadi, maka akan didapatkan fx itu sama dengan 0. Bu, apakah ada cara yang lebih mudah, misalkan menggunakan rumus? Nah, ada ya anak-anak. Rumus titik puncak, sumbu simetri, nilai maksimum atau nilai minimum. Yang pertama, koordinat titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a, b, c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Mempunyai titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim disimbolkan dengan xp, yp. xp adalah x puncak, yp adalah y puncak. xp itu sama dengan negatif b per 2a. YP itu sama dengan negatif D per 4A. D-nya itu adalah diskriminan, rumusnya adalah B pangkat 2 dikurangi 4AC, sehingga Y puncaknya itu sama dengan negatif B pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A, sehingga koordinat titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik itu sama dengan negatif B per 2A, negatif D per 4A. Yang kedua adalah sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan XP atau X puncak. Kemudian nilai maksimum atau nilai minimum, yaitu Y sama dengan YP atau Y puncak. Selanjutnya adalah titik potong. Yang pertama titik potong sumbu X. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, maka kita akan memasukkan nilai fx sama dengan 0. Yang kedua, titik potong sumbu Y. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka kita akan memasukkan nilai X sama dengan 0.
Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui fungsi f(x) sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Carilah yang pertama titik potong kurva dengan sumbu x, yang kedua titik potong kurva dengan sumbu y, yang ketiga persamaan sumbu simetri, yang keempat nilai maksimum atau minimum, yang kelima koordinat titik puncak, yang keenam pembuat nol fungsi, dan yang ketujuh adalah gambarlah grafik dari fungsi kuadrat tersebut. Yang pertama adalah titik potong kurva dengan sumbu x. Untuk mencari titik potong dengan sumbu x, maka kita akan memasukkan nilai f(x) sama dengan 0. Nah, tadi fungsinya adalah f(x) sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Karena nilai f(x) sama dengan 0, maka 0 sama dengan negatif x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 3. Nah, untuk lebih memudahkan agar kita mencari nilai-nilainya, maka kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, sehingga didapatkan 0 sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. Sampai di sini, kemudian kita ingat pada materi persamaan kuadrat sebelumnya, di mana dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara ya. Ada dengan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, maupun dengan menggunakan rumus ABC. Untuk kali ini kita akan menggunakan pemfaktoran, sehingga didapatkan 0 sama dengan x ditambah 3 dikalikan x dikurangi 1. Maka x ditambah 3 sama dengan 0 atau x dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Sehingga titik potong kurva dengan sumbu x adalah negatif 3,0 dan 1,0. Ingat ya, ketika titik potong dengan sumbu x, maka y-nya itu sama dengan 0. Yang kedua adalah titik potong kurva dengan sumbu y. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu y, maka kita akan memasukkan nilai x sama dengan 0. Tadi kan diketahui fungsi f(x) itu sama dengan y sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Nah, sekarang kita masukkan nilai x-nya itu sama dengan 0, sehingga didapatkan y sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 0 ditambah 3. Didapatkan y sama dengan 3. Sehingga titik potong kurva dengan sumbu y adalah 0,3. Ingat, ketika titik potong dengan sumbu y, nilai x-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya adalah persamaan sumbu simetri. Tadi diketahui persamaan sumbu simetri adalah x sama dengan xp atau x puncak, di mana xp atau x puncak ini rumusnya adalah negatif b per 2a. Selanjutnya kita masukkan nilai b dan nilai a. B-nya didapatkan adalah negatif 2. B koefisien dari x, sehingga x sama dengan negatif, B-nya negatif 2 per 2 dikalikan A. A-nya adalah negatif 1 atau koefisien dari x pangkat 2, sehingga 2 dikalikan negatif 1, sehingga didapatkan x sama dengan negatif 2 per 2 dikalikan negatif 1 adalah negatif 2, sehingga sama dengan negatif 1. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan negatif 1. Soal yang keempat adalah mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, rumusnya adalah y sama dengan yp atau y puncak, di mana yp ini rumusnya adalah negatif d per 4a sama dengan negatif b pangkat 2 dikurangi 4ac per 4a. Sekarang kita masukkan nilai-nilai tersebut, sehingga didapatkan y sama dengan b-nya adalah negatif 2, b tadi adalah koefisien dari x, sehingga b-nya adalah negatif 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan a, a-nya adalah negatif 1, dikalikan c, c-nya adalah 3,
per 4 dikalikan A. A-nya adalah negatif 1. Sehingga didapatkan Y sama dengan negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Dikurangi 4 dikalikan negatif 1 dikalikan 3 adalah ditambah 12. Per 4 dikalikan negatif 1 adalah negatif 4. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 16 per negatif 4. Y sama dengan negatif 4. Sehingga sama dengan Y-nya sama dengan 4. Maka karena A-nya itu kurang dari 0, ya kan? A-nya adalah negatif 1, maka nilainya adalah maksimum. Sehingga nilai maksimumnya adalah Y sama dengan 4. Nah, anak-anak, ternyata ada cara lain untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Tadi kan diketahui bahwa sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Kemudian fungsinya adalah fx sama dengan negatif x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 3. Nah, caranya seperti apa? Kita ganti x-nya sama dengan negatif 1, sehingga f negatif 1 sama dengan negatif x-nya, kita ganti negatif 1, sehingga negatif 1 dikuadratkan, dikurangi 2 dikalikan negatif 1 ditambah 3. Sehingga negatif 1 dikuadratkan itu sama dengan negatif 1 ditambah 2 ditambah 3, sehingga f negatif 1 sama dengan 4. Sehingga didapatkan nilai maksimumnya adalah Y sama dengan 4. Soal yang kelima adalah koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak adalah XP, YP. Tadi di awal sudah diketahui XP-nya adalah sumbu simetri, yaitu negatif 1, dan YP-nya adalah 4. Sehingga titik puncaknya adalah negatif 1,4. Yang keenam adalah pembuat nol fungsi. Nah, di awal tadi diketahui titik potong sumbu X. Sehingga pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1. Soal yang ketujuh adalah membuat grafik fungsi kuadrat. Dari penyelesaian sebelumnya, didapatkan titik potong sumbu X adalah negatif 3,0 dan 1,0. Maka kita buat titik pada bidang koordinat kartesius. Titik potong sumbu X negatif 3,0 dan 1,0. Selanjutnya titik potong sumbu Y adalah 0,3. Kemudian titik puncaknya adalah negatif 1,4. Nah, untuk memperhalus sketsanya, kita tambahkan titik bantu, yaitu pada X sama dengan negatif 2. Nah, di sini X sama dengan negatif 2. Kita cari nilai Y-nya atau nilai fx-nya. Sehingga ketika X sama dengan negatif 2, maka fx sama dengan Y sama dengan negatif 2 dikuadratkan, dikurangi 2 dikalikan negatif 2 ditambah 3. Sehingga didapatkan Y sama dengan negatif 4 ditambah 4 ditambah 3. Sehingga didapatkan Y sama dengan 3. Maka koordinatnya yaitu X, Y sama dengan negatif 2,3. Kita buat titiknya di sini. Nah, selanjutnya kita buat sketsa kurvanya sehingga menjadi bentuk seperti ini. Nah, anak-anak, di awal tadi Ibu memberikan sebuah permasalahan. Nah, setelah kalian belajar tentang grafik fungsi kuadrat, kalian dapat mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Selanjutnya, koordinat titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik disimbolkan dengan xp, yp itu sama dengan negatif b per 2a, negatif d per 4a. Sumbu simetrinya adalah x sama dengan xp. Untuk nilai maksimum atau nilai minimumnya adalah Y sama dengan YP. Nah, ingat, ketika kurvanya adalah menghadap ke atas, maka nilainya adalah minimum. Ketika kurvanya menghadap ke bawah, maka nilainya adalah maksimum. Selanjutnya,
Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, maka kita akan memasukkan nilai fx sama dengan 0, dan untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka kita akan memasukkan nilai X sama dengan 0. Nah anak-anak, sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, Ibu akan memberikan kata-kata motivasi dari Winston. Sukses itu bukan tujuan akhir, begitu juga kegagalan. Tapi itu penyemangat untuk melanjutkan apa yang diperjuangkan. Sekian video pembelajaran mengenai grafik fungsi kuadrat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.